hanyalah sebuah angka akan menjadi sesuatu yang bermakna. Halo, saya Awalidia. Bulan Juli kemarin saya baru saja menyelesaikan studi saya di Universitas Veteran Jawa Timur dengan jurusan Sains Data. Selama perkuliahan berlangsung, saya telah mengerjakan berbagai macam proyek yang berhubungan langsung dengan data analis, baik itu analisa data, visualisasi data, maupun penerapan machine learning. Pada tahun 2023, saya mengikuti kegiatan magang di PT PAL Indonesia. Di sini saya bertanggung jawab atas mengelola lebih dari 1.000 data aset karyawan. Kemudian saya memvisualisasikannya dengan menggunakan Apache Superset. Di tahun yang sama, saya juga mendapatkan sertifikasi BNSP, yaitu Junior Web Programming. Pada tahun 2024, saya mengikuti kegiatan studi independen dengan fokus Data Science and Artificial Intelligence. Tak hanya memperdalam mengenai dunia data science, saya juga diberikan amanah sebagai wakil ketua KOMPI yang berisikan 30 mahasiswa di seluruh Indonesia. Di sini saya bertanggung jawab untuk melakukan perekapan hasil pembelajaran teman-teman dan juga melakukan pembelajaran bersama, baik itu tentang dunia data science ataupun dunia luar. Di penghujung tahun 2024, saya berfokus untuk mengembangkan skripsi saya. Dan pada tahun 2025, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya dengan fokus penerapan machine learning, khususnya metode Minsive Clustering. Di sini saya menggunakan aplikasi website Streamlit dan saya mendaftarkan website tersebut untuk mendapatkan perolehan hak cipta. Selain pengalaman akademik, saya juga aktif dalam organisasi. Saya mengikuti kegiatan himpunan mahasiswa dan menjabat sebagai sekretaris Departemen Pendidikan. Bersama dengan anggota saya berhasil mengadakan 2 pelatihan berskala nasional dan berhasil bekerja sama dengan pihak Dekilab dan Komunitas Data Science Indonesia. Saat ini saya mendaftar sebagai Data Analyst and Visualization. Motivasi saya adalah saya merasa senang ketika saya berhasil dalam mengelola dan menggali informasi dari sebuah data menjadi suatu keputusan yang berguna. Sebagai bagian dari Telkom Group yang memiliki reputasi baik dalam mendorong transformasi digital di Indonesia, saya melihat program ini mampu memberikan kesempatan dalam berkontribusi langsung secara nyata di bidang data. Saya yakin dengan pengalaman ini akan menjadi langkah penting bagi saya dalam membangun karir saya di bidang data analis. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya ingin berkontribusi langsung untuk mendukung Digistar Telkom dalam memaksimalkan pemanfaatan data, baik itu melalui analisis ataupun visualisasi, sehingga mampu melahirkan inovasi dan membantu tim dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data. Kesibukan saya saat ini tidak hanya aktif dalam mencari peluang kerja, tapi saya juga mengikuti berbagai macam pelatihan. Dalam 2 bulan terakhir ini, saya mengikuti pelatihan data analis, SQL for data analyst, dan juga Microsoft Excel. Kemudian, saya juga mengembangkan kreativitas saya melalui hobi baru, salah satu contohnya adalah kerajinan. Salah satu proyek menarik bagi saya adalah analisis retensi pelanggan Super App di Indonesia, di mana saya sebagai seorang data analis dan saya memanfaatkan cohort analisis untuk melihat provinsi dengan nilai retensi yang tertinggi maupun yang terendah. Di sini saya juga memanfaatkan segmentasi RFN dan penerapan K-means clustering untuk melihat pola pembelian pelanggan. Dalam melakukan proyek ini, kita menggunakan tahapan KRIS-DM, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preprocessing, pemodelan, evaluasi, hingga strategi bisnis. Kendala yang saya alami adalah perbedaannya latar belakang dari sebagian tim yang bukan dari jurusan komputer, sehingga mengharuskan kita untuk sering melakukan diskusi dalam pengendalaan teknis. Tantangan lainnya yaitu pemahaman mengenai cohort analisis, dan solusinya adalah kita lebih sering untuk berdiskusi dan konsultasi kepada pihak mentor untuk memberikan pemahaman mengenai cohort analisis. Hasil dari proyek ini ditemukan 3 tantangan utama dalam mempertahankan pelanggan. Yang pertama adalah rendahnya frekuensi transaksi, yang kedua adalah perbedaan jangka waktu antar transaksi yang terlalu lama, dan yang ketiga adalah transaksi yang tidak konsisten. Dan strategi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan diskon tertentu pada pelanggan tertentu dan juga promosi dengan berdasarkan waktu untuk mengaktifkan pelanggan yang tidak aktif, dan yang terakhir adalah dengan memanfaatkan influencer.
Bagi saya, proyek ini tidak hanya memberikan pengalaman mengenai analisa data saja, tapi juga memberikan pengetahuan betapa pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam tim. Hal ini semakin terasa ketika saya harus menyampaikan hasil proyek saya kepada dewan juri dan juga kelompok lainnya. Untuk tools yang saya gunakan, untuk pengambilan data dari database dan pengelolaan datanya, saya menggunakan SQL. Kemudian saya memanfaatkan Excel untuk eksplorasi tahap awal. Dan untuk analisis yang lebih mendalam, saya menggunakan Python. Kemudian saya akan memvisualisasikannya dengan menggunakan Looker Studio ataupun Power BI. Kemudian untuk presentasinya, saya menggunakan Microsoft PowerPoint dan Canva. Dan untuk bekerja sama dengan tim, saya menggunakan Zoom ataupun Google Meet.